Ada saat dalam hidup di mana kita merasa sepi di tengah keramaian, kosong di tengah keberlimpahan, dan hampa di tengah tawa. Itu tandanya bukan dunia yang kurang memberi, tapi hati yang kurang sujud. Hidup ini bukan tentang seberapa cepat kita berlari, tapi tentang seberapa sering kita berhenti untuk sujud. Karena di sanalah letak kekuatan sejati manusia, bukan pada ototnya, bukan pada harta, tapi pada saat dahinya menyentuh tanah untuk menghadap Sang Pencipta. Solat bukan tanda orang suci. Solat adalah tanda orang yang masih ingin disucikan. Maka dengarkan baik-baik. Jika hidupmu terasa berat, langkahmu terasa goyah, dan hatimu terasa jauh, mungkin bukan hidupmu yang rusak. Mungkin solatmu yang sedang memanggil untuk diperbaiki. Perbaiki solatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Hidup yang paling berat bukan hidup tanpa uang, tapi hidup tanpa arah. Dan arah itu hilang ketika solatmu mulai kau abaikan. Pernahkah kamu merasa hidupmu berjalan, tapi hatimu kosong? Pernahkah kamu merasa sudah berusaha keras, tapi hidup tetap terasa sempit, hati tetap gelisah, dan arah terasa kabur? Mungkin masalahnya bukan pada kerja kerasmu, tapi pada solatmu. Kadang kita cari solusi kemana-mana, padahal kuncinya ada di sajadah yang berdebu di sudut kamar. Solat bukan hanya kewajiban, solat itu nafas iman, penghubung antara hati manusia dan Tuhannya. Allah berfirman, "Dirikanlah solat untuk mengingatku." Quran Surat Taha ayat 14. Kalimat pendek ini seolah berbisik lembut. Kalau kamu ingin hidupmu tenang, jangan jauh dari aku. Solat yang ditinggalkan. Kita sering takut kehilangan rezeki, tapi jarang takut kehilangan waktu solat. Banyak orang solat hanya karena takut dosa, bukan karena rindu. Kita datang ke sajadah dengan tubuh yang hadir, tapi hati yang pergi. Padahal Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Solat adalah tiang agama. Barang siapa menegakkannya, maka ia menegakkan agama. Barang siapa meninggalkannya, maka ia merobohkan agama." Hadis riwayat Baihaqi. Rumah tanpa tiang roboh. Begitu juga hidup tanpa solat. Seorang datang kepada Hasan al-Basri rahimahullah, mengeluh hidupnya selalu sulit. Hasan berkata, "Perbaiki solatmu, karena urusan hidupmu bergantung pada hubunganmu dengan Allah." Beberapa bulan kemudian, orang itu kembali dengan wajah yang damai. Ia berkata, "Masalahku belum hilang, tapi hatiku sudah tenang." Cahaya yang terlupakan. Solat bukan beban, tapi obat. Hanya saja kita sering lupa cara meminumnya. Allah berfirman, "Sesungguhnya solat itu mencegah dari perbuatan keji dan mungkar." Quran Surat Al-Ankabut 45. Kalau solatmu benar, Allah akan menjaga hidupmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dijadikan penyejuk hatiku dalam solat." Hadis riwayat An-Nasai. Ketika sedih, beliau berkata kepada Bilal, "Tenangkan kami dengan solat." Wahai Bilal, Nabi menenangkan diri dengan solat. Kita justru menenangkan diri dengan dunia. Maka pantas hati kita tetap gelisah. Solat yang mengubah takdir. Jangan remehkan satu sujud yang khusyuk, karena bisa jadi itu titik balik seluruh hidupmu. Tamim Ad-Dari dulunya bukan Muslim. Setelah masuk Islam, ia berubah total. Suatu malam, ia membaca satu ayat berulang-ulang. Apakah orang-orang yang berbuat dosa itu mengira kami akan menjadikan mereka sama seperti orang-orang beriman? Quran Surat Al-Jathiyah 21. Tamim menangis semalaman. Sejak itu hidupnya berubah, rezeki berkah, hati damai. Satu malam bersama Allah bisa mengganti tahun-tahun yang kita habiskan jauh darinya. Ketika Allah menguji, Allah kadang menghancurkan hidupmu supaya kamu sadar. Dia ingin memperbaikinya lewat sujudmu. Kadang Allah menguji bukan karena benci, tapi karena rindu. Kita sibuk mengejar dunia, lupa dengan sajadah. Maka Allah datangkan kegelisahan agar kita kembali padanya. Yang pertama kali dihisab dari seorang hamba pada hari kiamat adalah solatnya.
Jika solatnya baik, maka baiklah seluruh amalnya. Jika rusak, maka rusaklah seluruh amalnya. Hadis riwayat Tabrani. Kalau hidupmu terasa berantakan, lihatlah solatmu. Karena dari sanalah semua dimulai. Allah tidak pernah lalai. Kita sering lupa kepada Allah, tapi Allah tak pernah lupa membangunkan kita setiap subuh. Dalam hadits qudsi, Allah berfirman, "Aku membagi solat antara aku dan hambaku menjadi 2 bagian." Hadis riwayat Muslim. Saat kamu membaca Alhamdulillahirabbil alamin, Allah menjawab, "Hambaku telah memujiku." Subhanallah, kita berdialog dengan Allah di setiap rakaat, tapi sering tanpa sadar. Padahal Allah tak pernah berpaling darimu, bahkan ketika hatimu melayang dalam solat. Allah tidak menuntut kesempurnaan solatmu, Dia hanya ingin kehadiran hatimu. Kisah Umar bin Khattab. Ketika pikiranmu kusut, jangan buru-buru curhat ke manusia, curhatlah dulu di atas sajadah. Umar bin Khattab pernah berkata, "Barang siapa ingin ketenangan, bangunlah untuk sholat malam." Karena Umar tahu, tenang bukan karena dunia yang aman, tapi karena hati yang terikat dengan Allah. Sujud itu jembatan yang menghubungkan bumi dan langit. Ketika kamu sujud, wajahmu menyentuh tanah, tapi hatimu sedang menembus langit. Sholat dan keberkahan hidup. Ingin hidupmu beres? Bukan dunia yang harus diatur, tapi waktumu bersama Allah yang harus diperbaiki. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Dekatkan dirimu kepada Allah di waktu lapang, niscaya Allah akan mengenalmu di waktu sempit." Hadis riwayat Tirmidzi. Kalau kamu menjaga sholatmu di masa tenang, Allah akan menolongmu di masa sulit. Orang yang menjaga sholat tidak dijanjikan hidup tanpa masalah, tapi dijanjikan hati yang tak mudah kalah. Menata hati di sujud terpanjang. Sujud adalah titik terendah tubuhmu, tapi bisa jadi titik tertinggi hidupmu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Sedekat-dekatnya seorang hamba kepada Tuhannya adalah ketika ia sujud." Hadis riwayat Muslim. Sujud bukan sekadar gerakan, tapi pengakuan, "Ya Allah, aku lemah. Engkaulah yang maha kuat." Di sujudmu, letakkan semua yang kamu pikul. Biarkan Allah yang menanggungnya. Jangan buru-buru bangun. Nikmati sujudmu, karena di sanalah doa paling jujur lahir, bukan dari lidah, tapi dari hati. Akhir perjalanan. Allah tak menunggu kau sempurna. Dia hanya menunggu kau mau memperbaiki diri. Allah tidak menunggu sholatmu sempurna untuk memberi pertolongan. Dia menunggu kesungguhanmu untuk memperbaikinya. Mulailah perlahan. Tepatkan waktu sholatmu. Rasakan setiap bacaan. Jangan kejar cepat, kejar rasa dekat. Sesungguhnya beruntunglah orang-orang yang beriman, yaitu mereka yang khusyuk dalam sholatnya. Quran Surat Al-Mu'minun ayat 1-2. Kebahagiaan bukan ketika semua beres, tapi ketika kamu merasa dekat dengan Allah meski dunia berantakan. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan memperbaiki hidupmu. Masalahmu tidak selalu hilang, tapi hatimu akan kuat. Langkahmu tidak selalu mudah, tapi arahmu akan jelas. Dan hidupmu tidak akan lagi kosong. Karena kamu tahu, setiap kali kamu bersujud, Allah sedang menatapmu dengan kasih sayang. Perbaiki sholatmu, maka Allah akan perbaiki hidupmu. Karena dalam setiap sujudmu, Allah sedang menulis kisah indah tentang takdirmu.